Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan, hari ini adalah hari kedua di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu semua dan saya berhasil. Berhasil apa? Berhasil masuk tahun yang baru. Ya setidaknya sudah 2 hari. Dari 2021 masuk pada tahun 2022. Puji Tuhan. Dari tempat ini, sekali lagi, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 buat Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Haleluya. Tema khotbah minggu ini adalah tahun baru, harapan baru. Saudara, prediksi bahwa tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian, mendorong banyak orang dunia untuk mencari jawaban dan mengadukan nasibnya kepada orang-orang yang lucu-lucu dan menurut saya aneh-aneh. Ya seperti paranormal, dukun, orang pintar. Mereka bertanya tentang ketidakpastian ini. Mereka berharap tentang kepastian. Bagaimana dengan masa depan mereka, usaha mereka, karir, jodoh, dan sebagainya. Bagaimana orang ini bisa jawab? Orang ini juga manusia. Sesuatu yang tidak pasti. Tapi orang bodoh bertanya dengan orang bodoh, sama seperti orang buta menuntun orang buta, maka akan jatuh ke selokan. Yang ngerti boleh katakan amin. Nah, sebagai orang percaya kepada Kristus, apakah kita harus turut terprovokasi, lalu mengambil tindakan seperti yang mereka lakukan dengan lari mencari pertolongan kepada ilah lain seperti itu? Jawabannya jelas no. Katakan tidak. Ya, tidak. Kenapa? Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya kita memiliki standar kehidupan yang berbeda dari orang dunia. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang heran dan ajaib. Katakan amin. Perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2021 kemarin adalah bukti bahwa sesulit apapun hari-hari yang kita jalani, kita tidak berjalan sendirian. Tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menopang dan menggendong kita. Mau pandemi COVID-19, krisis ekonomi, dan bahkan banyak sekali bencana yang terjadi di mana-mana di negeri kita. Tapi Tuhan tetap menjaga, tetap memelihara kita semua, dan kita tetap bisa melaluinya. Dan bahkan kita sekarang sama-sama ada di tahun 2022. Wow, amazing. Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Kasih dan pemeliharaannya tak pernah berubah. Karena itu, milikilah keyakinan bahwa kita pun pasti sanggup menjalani hari-hari ke depan dan menyongsong hari esok yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh bersama-sama kita katakan amin? Ya, artinya tahun 2022 adalah tahun yang baik untuk kita semua. Amin? Apa dasarnya? Firman Tuhan menuliskan di Ratapan 3 ayat 22 sampai ke 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya ada jaminan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan selalu menyediakan berkat-Nya bagi kita semua, dan berkat itu selalu baru setiap pagi, bukan berkat yang sisa-sisa. Amin. Ingat, catat, selalu baru. Di Amsal 23 ke 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, kita percaya bahwa tahun baru adalah harapan baru bagi kita semua. Bahkan Alkitab di Amsal dicatat bahwa masa depan sungguh ada. Artinya orang yang percaya kepada Kristus punya masa depan yang luar biasa. So hari ini kita pegang kuat-kuat ayat ini bahwa harapan kita tidak akan hilang. Meski dunia dipenuhi goncangan-goncangan, anak-anak Tuhan tidak seharusnya turut tergoncang. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Amin. Mazmur 71 ke 5 dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Saudara, Tuhanlah harapan kita. Bahkan kepercayaan sejak masa muda. Amin. So, saudara, Tuhan adalah harapan bagi setiap orang percaya. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Boleh katakan amin. Kasih, berkat, pemeliharaan yang kita alami, dan hari-hari di sepanjang jalan hidup ini begitu luar biasa. Semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Inilah janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah,
Ini membuktikan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sikap kita? Sudah saya merasakan dan saya melihat bahwa seringkali sikap kita sebagai orang Kristen justru terbalik. Mengapa? Karena seringkali kita mengecewakan Tuhan. Ketika dalam masalah, kita langsung mengeluh, ngomel, bersungut-sungut, marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Padahal hal ini diizinkan oleh Tuhan adalah demi kebaikan kita. Itulah manusia, begitu mudah berubah dan mengecewakan. Karena itu jangan pernah berharap dan mengandalkan manusia. Amin. Melainkan berharaplah hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Ada amin. Saudara, selalu ada berkat bagi orang percaya dikatakan setiap hari. Katakan amin. Nah, sekarang saya mau berikan Anda satu analogi kasih Tuhan selalu baru seperti ini. Ada dua orang penjual roti. Yang satu perusahaan tua, yang satu masih terhitung yang baru. Meski demikian, keduanya punya produk yang sama-sama enak. Terlebih jika dibeli pagi-pagi. Seringkali rotinya masih lumayan hangat. Nah, jelas roti-roti mereka lebih nikmat jika dibandingkan dengan roti yang sudah berumur sehari lebih yang dipajang di minimarket. Bahkan beberapa gerai di supermarket ada yang juga menawarkan produk-produk yang masih hangat, fresh from the oven. Karena memang masih bisa diproduksi di tempat, langsung diolah. So pertanyaannya, Bapak Ibu semua, Anda pilih yang fresh from the oven, yang baru, atau Anda pilih yang sudah dipajang 2 atau 3 hari itu? Pasti pilih yang baru. Kita manusia saja memilih yang baru. Tuhan kita juga menyediakan yang baru. Bahkan sebelum kita bangun pagi, Tuhan sudah sediakan berkat itu untuk kita. Ada amin? So ternyata setiap kita menyukai hal-hal yang baru. Kita bisa perhatikan bahwa ada orang yang sengaja menantikan film-film yang baru, lagu-lagu yang baru, tempat-tempat jalan-jalan yang baru, kesuksesan yang baru, peningkatan dan pencapaian yang baru, bahkan hubungan kita pun akan terasa membosankan kalau hanya begitu-begitu saja tanpa adanya kejutan dan hal-hal yang baru yang dilakukan bersama-sama. Benar ya? Lihat, tantangan-tantangan baru mampu membuat banyak orang bersemangat. Karena di sana mereka akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan yang baru pula. Seperti apa tahun 2021 buat Anda? Kita bahas sebentar ya, kita flashback dulu. Bagi saya, tahun 2021 walaupun pandemi, walaupun kata orang krisis berkepanjangan, menurut saya tahun 2021 adalah tahun yang sangatlah menarik dan saya pribadi belajar banyak dari tahun 2021. Karena saya mengalami hal-hal yang baru dalam hidup. Ada kegiatan-kegiatan yang baru dirintis, ada pencapaian yang baru, ada teman-teman baru, dan ada pelajaran-pelajaran baru yang saya petik di tahun 2021. Saya termasuk orang yang tidak suka hidup stagnan, berhenti hanya di satu tempat. Meski saya tidak anti rutinitas ya, hal-hal baru membuat hidup itu terasa lebih dinamis dan menarik, dan kita cenderung mau bergerak dan berubah. Amin. So ketika ada peluang baru muncul, itu artinya saya bisa mempergunakan talenta, kemampuan, daya kreasi, dan ide-ide yang ada pada diri saya untuk menghasilkan sesuatu yang baru pula. Yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi banyak orang dan syukur-syukur memberkati dan yang pasti dilakukan sebaik-baiknya dengan tujuan memuliakan Tuhan di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan tentunya. Amin. Jadi hal baru membuka peluang baru. Membawa tantangan baru yang memerlukan strategi baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, tentu ada yang belum, bahkan ada yang gagal. Nah, tapi yang gagal sekalipun merupakan sebuah proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, singkatnya, tahun 2021 bagi saya merupakan tahun percepatan dengan terbukanya begitu banyak peluang. Walaupun kegiatan bertambah dan jam istirahat cenderung berkurang, tetapi peluang-peluang dan aktivitas baru membuat saya bersemangat dan tidak sabar melihat bagaimana kelanjutannya di tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Dan saya terlalu percaya tahun 2022 penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Boleh katakan amin? So menariknya, Tuhan pun suka dengan hal-hal yang baru. Lihatlah apa kata pemazmur berikut ini. Mazmur 96 ayat ke-1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Tuhan menyukai pujian-pujian yang baru dari kita.
Bukan hanya dengan itu-itu saja dari tahun ke tahun. Tuhan merindukan hubungan yang terus diperbaharui menjadi lebih dalam lagi. Tuhan menantikan perubahan sikap kita ke arah yang lebih baik. Dan semakin hari semakin menyerupai Yesus dalam kasih-Nya, dalam karakternya. Amin. Tuhan menyukai proses kita menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kerohanian dengan standar yang jauh lebih tinggi. Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi manusia yang tercemar dalam dosa sejak lahir. Maka Dia pun memberikan kesempatan buat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dengan catatan Bapak Ibu bertobat. Katakan bertobat. Amin. Kita mau perbaiki. Yang sudah salah, jangan salah lagi. Yang sudah tidak baik, jangan diulangi lagi. Hari ini juga kita berkomitmen menjalankan semua hal yang baru. Katakan amin. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diminta juga untuk membuang ragi yang lama supaya bisa menjadi adonan yang baru. Boleh katakan amin? Menariknya, pujilah Tuhan untuk ini. Bahkan Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia memberikan kita rahmat-Nya yang baru. Bukan sekali-kali loh ya. Bukan hanya setahun sekali. Bukan sebulan sekali atau seminggu sekali. Bahkan dikatakan setiap pagi. Every morning. Setiap pagi. Sekali lagi yuk, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Katakan amin. Begitulah cara Tuhan kita menyapa kita setiap kali kita bangun di pagi hari. Kalau kita merenungkan hal ini, bukankah itu luar biasa? Begitu kita melek mata, berkat. Wow. Begitu kita melek mata, rahmat. Wow. Keren Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan menganggap penting rahmat-rahmat dan berkat-berkat baru untuk dicurahkan kepada kita semua. Tuhan besar kesetiaannya untuk selalu melimpahi kita dengan sesuatu yang segar dan baru. Bukan sisa-sisa, bukan sesuatu yang kadaluarsa. Dia selalu memberkati kita dengan segala yang terbaik dari surga. Boleh bersama-sama kita katakan amin? Amin. Masalahnya, sejauh mana kita sadar akan hal ini? Kita malah suka menganggap Tuhan tidak tanggap terhadap diri kita. Seolah-olah Tuhan sedang melihat kita susah berlama-lama. Kita bahkan sering lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih setiap kita bangun pagi. Dan lebih untuk langsung beraktivitas, sibuk-sibuk, langsung bersiap-siap untuk menanti sesuatu yang seolah-olah memang gak penting sih sebenarnya. Tapi kita gak peduli. Kita lupa menyapanya. Saudara, padahal Tuhan siap memberkati kita dengan penuh sukacita untuk memulai hari dan melakukan yang terbaik hari ini. Di mata Tuhan, kita sangatlah berharga. Maka kasih-Nya kepada kita tidak terukur besarnya. Roma 8 ayat ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini dengan jelas menggambarkan betapa besar kerinduan Allah untuk selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Bahkan dengan kedatangan Kristus, kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, mengalami penebusan dan dilayakkan untuk menerima berkat keselamatan, menikmati hadirat Tuhan hari ini. Bahkan kita merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung. Tidak lagi harus lewat perantara seperti di masa perjanjian lama. Kita bukan lagi yang lama, tetapi sudah menjadi ciptaan baru. Diberi rahmat yang baru setiap pagi berdasarkan kasih setia Tuhan kepada kita. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat, semakin dekat. Mari kita tetap setia, kita tetap tekun, berdoa, baca Alkitab setiap hari, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus melakukan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus menjelang kedatangannya kali yang kedua. Amin. Nah saudara, apakah kita mau mensyukuri hal itu dan mengimaninya dengan hidup sebagai sosok yang sudah diperbaharui? Atau kita memilih untuk terus terikat pada berbagai kebiasaan buruk di masa lalu, terbelenggu pengalaman-pengalaman pahit di waktu lalu, dan tidak juga ingat mengucap syukur kepadanya? Apakah kita mau memakai dan memaksimalkan rahmat-rahmat baru dari Tuhan setiap pagi atau melupakannya saja? Itu pilihan kita. Satu hal yang pasti, apa yang disediakan oleh Tuhan sesungguhnya baru dan segar, dan itu hadir dalam hidup orang percaya setiap pagi. Katakan amin. Nah saudara, memasuki tahun yang baru, saya mendorong Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya buat kita. Semakin kita terkagum-kagum dibuatnya. Firman Tuhan yang tertulis di Hosea 6 ayat ketiga dikatakan demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Boleh katakan amin? Wow, saudara, mari di tahun 2022 ini kita sungguh-sungguh lebih mengenal Tuhan lagi. Maka ia akan muncul seperti fajar, sesuatu yang cerah, cahaya yang menyinari kehidupan kita. Itulah Tuhan kita. Amin. Bahkan dikatakan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Wow, dahsyat sekali ya. Saudara, seperti apa tahun 2022 ini buat Anda sekarang? Mungkin ada yang merasa tahun ini tidak terlalu baik atau malah buruk. Dengarlah, Tuhan menyediakan yang baru bagi kita semua, termasuk buat Anda. Tuhan membukakan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru di tahun yang baru. Bagi Anda yang menganggap tahun 2022 sebagai tahun yang baik, setidaknya menjanjikan. Tuhan pun menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi kita. Amin. Adapun yang Anda rasakan di tahun 2022 ini, percayalah, semuanya akan merupakan bagian dari keberhasilan baru yang sudah siap menanti kita di depan sana. Amin. Karenanya, bersukacitalah dalam menyambut tahun yang baru ini. Tahun 2022. Jalanilah dengan penuh semangat dan harapan baru. Ada Tuhan Yesus yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah, yang baru di depan sana, yang sudah disediakan setiap hari, setiap pagi untuk kita. Dan Dia Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita semua di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu semua, dari tempat ini saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat Bapak Ibu semua. Tahun baru, harapan baru bagi kita semua. Boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat tahun yang baru. Kami percaya di tahun yang baru ini ada harapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap keluarga, suami, istri, dan anak-anak yang ada di rumah-rumah yang mengikuti khotbah online ini. Kami percaya firman Tuhan memberkati mereka semua. Bila hari ini di tahun yang baru mereka memiliki komitmen yang baru untuk hidup baru, hidup sungguh-sungguh di firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup untuk taat kepada seluruh kebenaran firman Allah. Tuhan, bila hidup kami berkenan kepada Tuhan dan sungguh boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, terima kasih. Tahun yang baru ini kami percaya Tuhan menyertai sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2022 ini. Dan kami memulai dengan kemenangan dan kami mengakhiri dengan kemenangan. Dan kami percaya tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan mujizat dan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Tahun baru, harapan baru untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati tahun yang baru. Tahun baru, harapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan